Halo Mas Bro, jumpa lagi sama saya. Oke, selamat sore. Kali ini saya akan membahas settingan Juken 5 lagi. Dan kali ini saya menerima keluhan dari seorang pelanggan. Dia ini punya motor R15 V3 ya dengan VVA. Kebetulan ecunya pakai Juken 5 Plus. Jadi orang ini mengeluh ya. Settingan motornya mirip standar, malah lebih enak yang standarnya. Oke, sebenarnya kalau untuk settingan di Juken 15 itu memang saya ingatkan settingannya itu lebih rumit daripada motor standar ya. Maksudnya ecu standar. Jadi ecu standar itu memang sudah bawaannya seperti itu ya. Kalau untuk Juken 5 Plus ini memang butuh banyak penyesuaian. Oke, seperti itu. Nah, di sini untuk map 1 ini kita analisa dulu ya kan. Ini masih dalam sekedar analisa. Saya juga tidak tahu speknya seperti apa, tapi kalau speknya standar nanti tak kasih saran seperti apa. Nanti misal motornya bore up, speknya seperti apa nanti juga akan saya arahkan mappingannya nanti seperti apa ya. Oke, untuk base map seperti ini, mappingannya R15 ya kan, VVA. Jadi untuk mappingan di R15 itu grafiknya mirip-mirip Yamaha. Nah, seperti ini kan. Nah, base mapnya seperti ini. Ini mirip motor apa ya? Kalau grafiknya seperti ini. Kalau untuk Yamaha MX King kan ini cekungannya agak ke dalam ya. Terus kalau Fiction ini juga agak ke dalam, cuman nggak selandai ini ya. Oke, langsung saja masuk ke field correction. Nah, di sini di field correction ini pakai -11. Ini entah kenapa orangnya pakai -11. Kemudian yang ini 35, 45, semakin maju RPM semakin tinggi, dia semakin banyak ya. Terus di sini ada angka 15 di RPM tinggi ya. Terus putaran bawah juga pakai 15 semuanya rata. Apakah motornya bore up? Saya juga tidak tahu ya. Terus untuk limiter R15 itu bisa sampai, kalau untuk amannya ya. Amannya itu pakai 12.000 itu masih aman untuk V3 ya. 12.000 masih aman, tapi kalau mau yang di 11.000 juga nggak masalah ya kan. Seperti itu. Jadi limiternya itu ikut standar saja, standar pabrikannya. Jadi biar mesinnya lebih aman ya. Seperti itu. Terus ini plus 8. Ini 8 di bawah, terus yang 9 ini di TPS atas ya. Terus yang di sini RPM 4000. Nah, ini mulai banyak ini ya. Mulai banyak dari 10, 12 langsung tembus ke 19 saat digaspol. Nah, ini kalau misal speknya masih standar, plus 12 sampai 19 ini terlalu banyak. Apalagi di sini sampai 23 ya. Ini masih di fuel correction. Ini menurut analisa ini terlalu banyak karena injektornya R15 sendiri itu debitnya lumayan ya. Tidak terlalu sampai banjir-banjir. Kalau seperti ini nanti RPM-nya akan ketahan di putaran atas ya. Jadi susah untuk menggapai RPM tinggi sampai 12.000 itu susah. Ya, karena ini plusnya yang terlalu banyak tadi. Tapi meskipun Anda pakai knalpot racing sekalipun ya, feel segini, ini kalau misal pistonnya standar itu terlalu basah. Tapi kalau untuk bore up, misal bore up-nya 180 cc atau mungkin upgrade ke sampai 200 cc, itu tidak masalah ya. Plus 28 ini tidak masalah kalau untuk di putaran atas dengan injektor standar ya. Tapi kalau injektornya sudah berubah, otomatis di field correction ini itu juga perlu penyesuaian debitnya berapa cc per menit ya. Seperti itu. Jadi tidak harus menggunakan patokan semakin basah itu semakin kencang. Tidak ya. Motor kalau semakin basah, putaran atasnya malah ketahan karena terlalu banyak bensin yang masuk, dia putarannya akan ketahan. Ya. Seperti itu. Jadi ini mohon disesuaikan lagi, ini dikurangi lagi ya kan. Dikurangi saja seberapa, ini dikurangi sampai benar-benar motornya bisa lari lagi ya. Jadi angka-angka ini tidak bisa jadi patokan.
dibuat 10 saja, dibuat 12 saja, atau mungkin 15. Bukan seperti itu rumus field correction ya. Field correction itu rumusnya pakai feeling. Kalau misal RPM-nya terlalu tinggi, dia nahan nggak mau naik sampai ke puncak, itu tandanya motornya kebasahan ya. Jadi seperti itu. Ini feel-nya mohon disesuaikan lagi ya. Meskipun pakai knalpot racing tetap saja sama ya. Terus untuk injektor timing, nah kita lihat. Nah, injektor timing ini seperti ini grafiknya ya. Ini untuk yang sebenarnya pesan saya kepada Anda pengguna Juken 5 Plus ya, semuanya ya. User Juken 5 Plus motor apapun. Itu kalau Anda melihat injektor timing, lebih baik jangan di otak-atik ya. Meskipun Anda sebagai seorang pemula atau mungkin baru saja install Juken 5 Plus, terus Anda kebingungan cara settingnya, terus lihat video saya kok ada penyesuaian sama noken as seperti itu. Kalau Anda masih belum paham, lebih baik injektor timing itu jangan dirubah sama sekali ya. Itu pesan saya. Karena apa? Injektor timing berubah beberapa derajat saja itu juga dapat mempengaruhi karakter motor kita ya. Baik itu menjadi berebet-berebet, atau mungkin knalpot bisa nembak-nembak, bisa motornya ngelimit ya kan. Padahal limitnya sudah tinggi, ternyata motornya ketahan di RPM tertentu ya. Seperti itu. Itu efeknya dari injektor timing yang berubah tadi ya kan. Seperti itu. Ini injektor timingnya malah dibuat konstan seperti ini ya. Nah, ini kalau Anda lihat seperti grafik seperti ini, itu kalau mau lebih jelasnya kita ke main menu, terus ke analisis, kita advance ya. Kita masuk ke file 1 dulu, kita lihat RPM berapa ya kan. Nah, grafiknya akan seperti ini. Ini kalau misal tidak dirubah sama sekali, itu tidak masalah ya. Misal tidak dirubah sama sekali, tapi kalau sampai ada perubahan, motornya menjadi berebet-berebet, nah ini mending di reset aja, di reset bagian injektor timingnya ya. Jadi seperti itu untuk injektor timingnya. Oke, seperti itu ya jadinya. Nah ini tidak sepanjang yang mappingan motor lain ya, jadi tidak bisa disamakan ya. Terus kita masuk ke ignition timing. Dari injektor timing tadi sudah bisa paham ya. Oke, untuk ignition timing kita lihat. Ini belum dirubah ini sepertinya. Belum ada perubahan. Ya. Ini kalau misalkan motornya R15, ini pengapiannya masih tergolong di putaran bawah itu terlalu mundur. Tapi untuk tenaganya itu halus. Cuman tenaganya tidak sebesar derajat pengapian yang pas, atau mungkin campuran mix yang pas ya kan. Jadi bensinnya itu terbakar dengan sempurna, tidak ada bensin yang terbuang sia-sia ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk R15 karena karakternya mesinnya SOHC, motornya juga mesin square ya kan. Ini pistonnya mungkin 58 kalau untuk standarnya V3. Terus langkahnya itu 58,7. Jadi ketemunya 155 ya kan. Jadi untuk timing pengapian yang bagus itu antara 30 sampai 40 sini ya. 30 sampai 40 dengan spek standar. Kalau mungkin speknya sudah bore up ya mungkin nggak bisa di set di 30 ya. Kalau sudah bore up, upgrade kompresinya berubah, timing pengapian juga ikut menyesuaikan. Dan satu lagi, kalau Anda menggunakan noken as dengan seri yang berbeda, timing pengapian ini juga akan menyesuaikan dengan sendirinya ya. Ini juga harus disesuaikan timing pengapiannya, karena kunci utama motor kencang itu yang pertama dari settingannya dulu, bukan dari spek mesin yang gede-gedean ya. Ya misal di bore up, di stroke up dulu,
Tapi kalau secara mappingan atau settingan ECU-nya tidak pas, ya mungkin kendalanya akan terjadi merebet-merebet atau mungkin tenaganya kurang seperti yang diinfokan oleh user ini ya kan, user R15 itu kendalanya akan seperti itu. Toh juga saya juga pernah ya kan mendapat curhatan yang di video saya yang sebelumnya itu ya kan, motornya kok sudah pakai ECU racing Juken tapi tetap kalah sama ECU remap yang standaran ya kan. Padahal yang pakai ECU Juken itu speknya 200 cc, terus kok kalah sama yang 177 cc dengan remapan ECU standar ya kan. Ya seperti itu. Jadi kunci utama itu ada di settingannya dulu. Ya kan, settingannya dulu, timing pengapian ini disesuaikan. Nanti kalau ini sudah disesuaikan, baru kita main ke fuel ya kan. Fuel ini nomor 2. Yang pertama itu timing pengapian dulu kita sesuaikan ya. Jadi fuel correction ini kalau masnya masih belum ngotak-ngatik ya kan, otomatis ya kan ini angkanya 0. Misal kita select all ya kan, terus kita set value kan angkanya seperti ini. Nah, 0 seperti ini ya kan semuanya. Nah, jadi ini jangan diotak-atik dulu. Kalau motornya masih standar ataupun mungkin motornya sudah upgrade kompresi, ini fuelnya jangan diotak-atik dulu. Biarkan injektornya itu bekerja berdasarkan angka yang ada di base map ya. Seperti itu. Jadi untuk cara settingnya seperti itu. Jadi mainnya di pengapian dulu, sudutnya disesuaikan, nanti kita player apakah sudah pas. Nanti kalau untuk masalah tenaga atau torsi, kita baru main di fuel correction. Jadi jangan sampai kebalik ya. Fuel correction dulu baru pengapian ya kebalik itu namanya. Kita main di sudut pengapian dulu, kita paskan ya. Tenaganya itu dipaskan dulu biar motornya bisa berakselerasi dengan bagus ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan seksama ya. Jadi seperti itu. Ini baru mappingan yang pertama ya. Untuk ignition timing ini saya rasa masih belum ada perubahan. Jadi ini disesuaikan lagi ya. Sudutnya bebas ya. Sudut pengapian bebas. Kalau untuk SOHC motor square ya, itu tergantung langkahnya. Ya, langkahnya semakin panjang, sudutnya akan semakin ke bawah ya, akan semakin maju. Nah, kita ambil contoh kendaraan matic sama kendaraan kopling, sama-sama cc ya, misal sama-sama cc, itu timing pengapiannya lebih maju punya matic ya. Karena apa? Karena mesinnya sendiri memang dirancang seperti itu. Kalau misalkan Anda timing pengapiannya motor sport, motor kopling, Anda aplikasikan ke motor matic, ya hasilnya tidak akan bisa sinkron. Atau mungkin tidak pas, tidak cocok, akhirnya powernya akan turun. Atau mungkin terjadi ngelidik, ya kan, berebet-berebet, knalpotnya nembak-nembak, seperti itu. Jadi untuk patokannya itu kita harus paham ya, dari titik pengapian. Karena kemarin juga ada yang DM ke saya, Bang, patokan pengapian itu berapa derajat ya kan, angkanya berapa derajat. Jadi saya jelaskan di sini pengaruhnya titik pengapian itu di apa ya, ini kalau misalkan saya ngomong itu berdasarkan dimensi ruang bakar ya. Jadi ruang bakar yang seperti apa? Jadi ruang bakar yang model apa ya kan? Apakah yang sudah di bore up, ataukah mungkin sudah di stroke up, ataukah yang masih standar-standar saja? Ya bukan seperti itu maksudnya. Jadi dari bentuk ruang bakar itu sendiri ya kan? Bentuk ruang bakar yang seperti apa? Contoh mesin dengan karakter overbore ya kan? Mesin overbore, terus mesin square, mesin dengan overstroke. Misalkan mesin overstroke itu apa Bang? Contohnya BTSB yang tahun 2019 itu kan overstroke ya kan. Pistonnya kecil, langkahnya panjang. Terus untuk mesin square, motornya apa Bang? Contohnya di Honda CBR ya kan.
CBR 150 itu mestinya square DOHC ya kan. Terus motor-motor sport dengan torsi yang lumayan ya kan, kayak motor-motor Yamaha Sabre, Yamaha Vision, terus dan lain sebagainya ya kan. Terus untuk motor overbore apa bang? Overbore itu kayak Suzuki GSX, motor-motor Suzuki itu semuanya overbore ya. Baik GSX, Satria itu overbore ya kan. Overbore itu maksudnya diameter piston lebih besar, langkahnya kecil ya kan. Nah itu berbeda. Jadi seperti itu. Jadi kalau sebagai kunci saja, untuk mesin overstroke itu pengapiannya maju ya, di 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 bawah 30 derajat ya. Itu mesinnya overstroke. Kalau mesinnya square itu ada di tengah-tengah antara 30 sampai 40 ya. Kalau overbore itu sampai 50 60 ya. Karena langkahnya sendiri yang kecil. Jadi bukan berarti beranggapan bahwa setelah bore up terus langkahnya titik pengapian kita geser mirip seperti motor overbore ya kan, bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Kalau langkah Anda masih sama langkahnya standar, hanya bore up saja, itu timingnya tidak jauh-jauh dari standarnya sendiri ya. Standarnya berapa bang? Nah dulu Anda waktu pakai motor standar, Anda pernah ke bengkel lihat scanner itu kan bisa ketahuan ya kalau misalkan diinfokan. Tapi kalau tidak diinfokan ya kita pakai feeling saja ya. Karena feeling itu hal yang paling peka di diri kita sendiri karena kita yang pegang sendiri ya. Seperti itu. Oke, langsung kita ke mappingan yang berikutnya. Yang file R15 ini di dyno ya. Map satunya yang di dyno. Yang map 2 ini kita lihat dulu. Untuk base map nggak perlu ya. Nah untuk fill correction ini, nah ini malah lebih irit ini ya. Nah ini putaran atasnya malah lebih irit ini ya, di set 0 semuanya. Tapi yang putaran bawah malah dibuat lebih basah. Nah ini namanya kebalik. Ini kebalik ya. Ini yang menyebabkan larinya kayak standar ya, malah enak yang standar ya, malah enak yang standar karena yang standar kan memang sudah bawaannya dari pabrik, jangan dibuat seperti itu ya. Tapi kalau pakai Echo Racing kan kita yang nyeting sendiri ya, seperti itu ya. Begitulah ya kehidupan nyeting sepeda itu memang rumit ya. Oke, ini kalau untuk 7, 8, 9 ini saya rasa oke kalau motornya standar ya. Ini oke-oke aja. Cuman untuk di putaran bawah ini kebalik ini. Ini disesuaikan lagi ya. Ini jangan dibasahin di putaran bawah, tapi di putaran tengah Anda dibuat basah nggak apa-apa ya, nggak masalah. Tengah atas itu nambahnya dikit aja ya, nggak perlu banyak-banyak. Terus untuk injektor timing, nah ini sepertinya nggak ada perubahan di injektor timing, sama saja ya. Nah kita ambil ke pengapian lagi di mappingan kedua. Nah ini juga belum disetting ya kan, timing pengapiannya masih tetap sama ya kan, seperti ini. Ini wajib kita sesuaikan lagi ya. Nah ini kan ada di 30 derajat di sini ya. 30 derajat ini kalau untuk R15 ya itu kurang mundur dikit. Kalau untuk RPM tinggi nggak masalah ya kan, di 28 ini nggak masalah. Misalkan putarannya sudah 9000 RPM, timing pengapiannya dibuat segini ya nggak masalah. Tapi kalau VVA-nya belum keluar, VVA-nya belum aktif, ya timing pengapiannya jangan di-set segini ya. Oke. Nah ini di 32, 33. Nah ini berarti belum disetting ini ya. Ini kalau Anda mau timing pengapiannya sesuai, bisa tonton video saya yang sebelumnya ya kan, cara merapikannya seperti apa, terus cara geser-gesernya seperti apa, itu sudah ada ya kan. Jadi ini disesuaikan lagi.
ya. Saya malah lebih tertarik kalau misalkan speknya standar itu fuelnya di set angkanya segini, cuman ini angkanya dibalik saja posisinya ya. Itu malah bagus kalau speknya standar. Tapi kalau sudah power upan atau mungkin sudah tune up ganti noken, itu wajib kita sesuaikan lagi ya. Oke, mungkin sekian dulu videonya dari saya, motor R15 V3 dengan Juken 5 Plus. Kendalanya larinya lebih enak motor standar. Kalau ini top speednya nggak dapet. Ya penyebabnya itu ya kan perlu disesuaikan lagi ini semuanya ini. Kalau base map nggak ada masalah. Jadi yang disesuaikan hanya di fuel sama ignition saja. Pesan saya yang itu dulu ya. Sementara itu dulu. Tapi kalau untuk masalah sudah ganti noken itu injektor timingnya disesuaikan. Tapi jangan banyak-banyak nambahnya. Mungkin hanya satu step saja ya. Tergantung Anda custom atau tidak noken asnya. Kalau punya data spesifikasinya ya tinggal dimasukkan datanya saja ya. Oke, seperti itu pesan-pesan dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Dan jika Anda masih punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, kita bahas di video lainnya ya. Mungkin komentar-komentar yang ada di channel saya masih belum terbalas ya, saya mohon maaf dulu karena masih saya filtering ya untuk pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi tidak bisa saya jawab semuanya ya. Jadi kita olah dulu, kita cari jawabannya, baru nanti saya sampaikan ke Anda biar informasinya itu tidak sampai melenceng atau mungkin infonya itu ada yang salah atau mungkin keliru ya. Jadi kalau misalnya saya nyampaikan keliru ya mohon diluruskan ya. Bukan berarti info yang saya sampaikan ini tidak akurat, itu tidak ya. Pasti ada yang namanya meleset dikit ya, itu wajar lah ya. Namanya kita sama-sama belajar ya. Yang namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Oke, sekian dulu videonya dari saya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe channel saya Kinyong Motovlog. Dan saya Kinyong Motovlog is pamit. Dadah, see you next time. Terima kasih.